Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan dari kajian yang kemarin. Ini merupakan video yang ketiga, maka dianjurkan sebelum melihat video ini, kalian lihat dulu video yang kedua dengan tajuk Mengapa Kristen Tidak Sunat. Ya, tajuk kali ini adalah bukti Kanjeng Nabi Muhammad sunat. Ini yang diminta oleh teman-teman Kristen, ya. Ini yang diminta teman-teman Kristen. Bukti dari Kanjeng Nabi Muhammad itu sunat. Tuh, mana buktinya gitu ya. Oke. Sebelum aku jelaskan, aku sampaikan dulu sebagai introduction bahwa bangunan Islam itu berdiri di atas satu Al-Quran, dua Al-Hadis. Nih ya, bangunan utamanya itu ini terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis ini nanti ada dua, ada qauliyah, ada fi'liyah. Ada yang diucapkan, ada yang dilakukan, ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman dari Allah yang diamanahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada kita semua sampai hari ini. Dalam Al-Quran memang kadang-kadang dia juga menjelaskan tentang sejarah. Ada sejarah nabi-nabi terdahulu gitu, ada ya. Tetapi perlu dipahami, Al-Quran itu bukan buku sejarah. Gitu loh. Al-Quran itu bukan buku sejarah. Selanjutnya harus aku tekankan, aku pahamkan sama kalian bahwa Al-Quran itu bukan autobiografi Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau tanya siapa Bapak Kanjeng Nabi Muhammad yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Al-Quran, itu yang tidak ada. Itu sebagai sampel itu tidak ada. Itu adanya nanti di hadis atau di sejarah itu baru ada, gitu loh. Jadi seperti begini, kalau kalian masuk ke supermarket yang di mana di situ supermarket besar, jual baju, jual celana, jual kaos, jual sepatu dan segala macamnya. Lalu kalian tanya, bilang masuk ke sana mau beli semen, ya sales girl-nya bisa ketawa gitu loh. Kenapa? Itu bukan tempat toko semen. Kalau mau beli semen ya di toko bangunan, kan gitu. Begitu juga ya, kalau mau tahu tentang apa dan bagaimananya Kanjeng Nabi Muhammad, itu bukan di Al-Quran. Al-Quran itu bukan autobiografinya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Oke, sekarang aku jelaskan ya. Itu tadi Al-Quran. Dan Al-Quran itu seperti yang lalu-lalu, selama 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah selesai, tuntas, dan sekarang diwariskan kepada kita semua, ya, untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Sekarang tentang sebentar, Al-Quran sudah, tentang hadis sudah ya. Tadi hadis itu ada qauliyah, Kanjeng Nabi ngendikan, mengucap, atau fi'liyah, Kanjeng Nabi melakukan. Nah, itu aja cukup aku kira ya. Sekarang kita mulai. Tadi kan introduction, perintah sunat dalam Al-Quran. Satu, perintah sunat ya dalam
Al-Qur'an. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor ayatnya 124. Ini anunya narasinya dia mujmal. Mujmal itu umum, tidak spesifik. Jadinya mencakup semuanya gitu ya. Kita baca di sini. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dialah berfirman, dia Allah maksudnya, dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim maksudnya berkata, dan juga dari anak cucuku, ya, dalam tanda tanya gitu. Allah berfirman, benar dalam tanda kurung, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang zolim. Nah, itu secara umum. Sekarang kita bidik bagian yang mau kita diskusikan. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Diuji itu artinya perintah dan larangan. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim telah melaksanakan dengan sempurna. Ya, perintah dan larangan. Termasuk perintah apa di dalamnya? Ya, perintah sunat itu. Dulu. Dan di sini Kanjeng Nabi Ibrahim disebutkan menjadi sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Makanya kalau Kanjeng Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam disebut dengan bapaknya para nabi. Kalau di kekristenan itu bapak orang beriman. Tuh. Ya, jadi ada seperti meeting pointnya. Selanjutnya setelah tadi perintah sunat dalam Al-Qur'an, sekarang Islam bertumpu pada iman Abraham, ya. Satu ya, ini dua. Sorry. Ini dua. Islam bertumpu pada iman Abraham. Tuh. Apakah ini sekedar klaim bahwa Islam itu mengaku bahwa dia tetap mewarisi iman Abraham sehingga dia punya hak untuk diakui sebagai anak-anak Abraham? Apakah itu sekedar klaim atau ada sandaran-sandaran dalil-dalil teologisnya? Sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat di Quran surat Ali Imran. Ini surat ketiga, ayatnya nomor 1, 2, 3 ya. Ada dua ayat ini. Quran surat An-Nahl, surat lebah. Surat nomor An-Nahl itu nomor 16. Ayatnya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Aku bacakan. Ini kok matanya hampir-hampir mirip ini. Hampir-hampir mirip. Oke. Aku bacakan di sini ya. Dari surat Ali Imran yang ketiga, surat ketiga ayat 95. Katakanlah dalam kurung Muhammad, benarlah segala yang difirmankan ya, dalam kurung. Maksudnya difirmankan Allah ya. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang musyrik. Lihat. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Tuh. Berikutnya di surat An-Nahl, kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Habis sama kan? Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Nah, jadi dua ayat ini menjadi fundamental untuk membuktikan bahwa ada sandaran Alkitabiah bahwa Islam itu dia bertumpu kepada iman Abraham, tidak lepas gitu, tidak. Dia bertumpu sehingga dia tetap menjadi anak-anak Abraham karena mewarisi iman Abraham. Gitu loh. Oke. Sekarang hadis perintah sunat.
Sekarang ini aku hapus ya. Aku hapus. Di sini hadis perintah sunat. Jadi kenapa ya kalau orang Islam kok sunat ya? Karena diperintah. Satu itu dari Abu Hurairah. Ya. Yang kedua, ini ya, ini. Yang kedua dari Ammar bin Yasir. Ya, yang ketiga dari Abu Daud. Jadi kita punya 3 sandaran hadis perintah untuk bersunat, ya. Ini perintah sunat itu bersandarkan kepada hadis ini. 1, 2, 3, tuh ya. Kemarin kan ada yang tanya, perintahnya di mana? Ya ini, tuh. Ya, aku bacakan. Oke, dari yang pertama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, 5 dari fitrah yaitu kitan. Kitan kan disebut kitan. Kalau anunya katan gitu. Istihdat dalam kurung mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Itu menjadi fitrah gitu loh. Fitrah itu natural atau begini fitrah itu. Seperti ikan suka dengan air, nah itu fitrah. Ikan mati kalau nggak suka dengan air. Artinya kalaupun nggak disuruh dia melakukan karena itu menjadi fitrah gitu. Nah, ini kan kebersihan ini. Kitan, ya, aduh nggak pakai kacamata. Aku baca di sini ya. 5 dari fitrah yaitu kitan, istidat, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Ini semua kan kebersihan ini. Ya, kalau orangnya nalarnya itu jalan kan mesti dia suka kebersihan. Artinya sekalipun tidak disuruh ya dia melakukan itu gitu. Itu fitrah. Apalagi disuruh seperti ini. Oke, yang kedua di dalam Musnad Ahmad dari Ammar bin Yasir tadi ya. Telah bersabda Rasulullah alaihi wasallam, sebagian dari fitrah, nah kembali fitrah kan, adalah berkumur-kumur. Istinsa itu apa? Masukkan air ke hidung. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau hari gini kita minumnya air putih, nggak kopi. Oke. Aku ulangi ya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari fitrah adalah berkumur-kumur. Nah, ngerti berkumur-kumur. Istinsa, air seperti orang wudhu itu masukkan ke hidung. Yang katanya para pakar kesehatan bisa menolak wabah seperti yang sekarang sedang melanda ya. Itu istinsa. Setelah itu mencukur kumis. Siwak, gosok gigi. Memotong kuku, tahulah memotong kuku ya. Membersihkan lipatan pada badan, mungkin untuk badan yang gemuk ya, biasanya melipat-lipat itu dakinya itu dibersihin gitu ya. Mencabut bulu ketiak ya. Istidat tadi tentang bulu kemaluan ya. Berikutnya kitan. Nah, diperintahkan lagi kitan. Dan bersuci itu ya apa saja yang tujuannya untuk mensucikan diri. Jadi kitan ya diperintahkan juga. Itu dari hadis nomor 2. Sekarang hadis nomor 3. Ini aku taruh di belakang karena matannya ini agak beda, tapi menarik. Ini yang paling menarik gitu ya. Dari Abu Daud. Begini katanya. Hilangkan darimu rambut kekafiran. Dalam kurung yang menjadi alamat orang kafir. Alamat itu artinya menjadi tanda orang kafir ya. Dan berkitanlah. Nah, di sini lebih dekat ke Bible yang kemarin aku jelaskan di episode pertama ya, bahwa sunat itu materai tentang
perjanjian antara Allah dan Abraham bahwa kita akan menyembah Allah yang benar itu, Allah yang tunggal itu, dimateraikan lewat sunat itu. Kan begitu. Nah, di sini juga hadisnya mengatakan begitu. Sehingga sunat itu bisa membedakan orang ini beriman atau kafir. Orang ini tauhid atau syirik, itu jadinya bisa kalau kita mengikuti hadis ini. Cuma kan karena perkembangan sekarang, sepertinya teman-teman di Jawa ini ada GKJW ya, Kristen Jawi Wetan itu mereka juga sunat karena mereka Jawa, dalam Jawa itu sunat sudah menjadi budaya, apapun agamanya sunat gitu ya. Jadi 3 hadis tadi menjelaskan tentang perintah terhadap orang-orang Islam untuk bersunat. Oke, sekarang ini masuk masalah inti, bukti Kanjeng Nabi Muhammad sunat. Ya, datang hujan ini. Ini ya, bukti Kanjeng Nabi sunat. Nih. Ya, semoga tidak mengganggu suara ya, karena hujan. Semoga mic-nya tetap terekam baik. Bukti Kanjeng Nabi sunat ya. Satu, bentuk buktinya itu. Bentuk buktinya itu bisa bukti nalar. Rasio ya. Kedua, bukti material ya. Ketiga, bukti empirik. Nih, mana di antara 3 bentuk-bentuk bukti ini yang bisa kita peroleh untuk mencari bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sunat? Bukti empirik tidak mungkin, karena yang mengalami Kanjeng Nabi, ya kan? Bukti material tidak mungkin juga, kan itu kan aurat, masa kita mau melihat kan ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka salah satu bukti yang bisa kita gunakan adalah bukti lewat nalar. Nih, ya, bukti lewat nalar. Oke, makanya seperti hadis-hadis yang berhubungan dengan kepribadian gitu ya, dengan suami istri gimana itu banyak diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah gitu, karena itu kan privat gitu ya. Mana ada orang tahu lihat, itu kan nggak mungkin. Oke. Sekarang kita ke information bukti. Ya. Ini sudah tadi bentuk bukti. Sumber information. Jadi bukti itu informasinya dari mana gitu loh maksudnya. Ya. Kamu punya bukti, punya mana ini? Ini informasinya dari mana buktinya ini? Nah, gitu ya. 1, informasi historis. 2, informasi sosiologis. 3, informasi biologis. 4, informasi, ya perhatikan, teologis. Nih, ya, informasi historis, informasi sosiologis, informasi biologis, informasi teologis. Pertama, informasi historis, sejarah, sirah. Ya, aku pernah ngobrol dengan seseorang yang pakar, cukup mumpuni lah dalam sejarah Islam, ya, secara khusus dan secara umum sejarah bangsa-bangsa Arab itu dia Mas Alimin Mukhtar. Bahkan aku sempat dorong dia untuk nulis buku, tapi dia sepertinya nggak ada waktu gitu, jadi belum sempat nulis. Aku pernah tanya begini, adakah di dalam sejarah-sejarah itu kita ketahui informasi tentang Kanjeng Nabi sunat? Gitu. Dijawab, tidak ada. Lalu aku tanya, alasannya kenapa? Karena, jadi ini aku menjelaskan 2 sekaligus ya. Yang historis dan sosiologis ini aku rangkep sekaligus.
Karena ya, sunat itu dalam sosiologis mereka, bangsa Arab, dalam budaya mereka, itu menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa. Yang itu sudah mereka warisi sejak era Kanjeng Nabi Ismail. Jadi sebelum Islam hadir, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mendakwakan Islam di Mekah, itu bangsa Arab sudah mengenal sunat gitu. Dan sunat itu bukan sesuatu yang istimewa sehingga layak untuk dicatat dalam bentuk sejarah, itu enggak gitu. Seperti begini loh, pengibaran bendera 17 Agustus tahun 45 itu penting karena itu monumental terjadinya revolusi dari keadaan yang negara terjajah menjadi merdeka. Karena itu penting, itu tercatat dalam sejarah. Tetapi misalkan 17 Agustus tahun-tahun yang lain di mana semua merayakan, semua memperingati pengibaran bendera seperti di sekolah-sekolah, itu tidak tercatat karena itu sudah tidak menjadi penting. Itu menjadi suatu yang lumrah, seremonial yang lumrah, yang sudah semestinya ya memang begitu tanda syukur kita dengan memperingati seperti itu. Jadi beda dengan yang 17 Agustus, dia tercatat dalam sejarah. Begitu juga sunat. Dan kalau kita bicara sejarah tentang bangsa Arab, tentang Islam, biasanya kita berpijak kepada Ibnu Hisham. Padahal kita tahu Ibnu Hisham itu bukan second hand, bukan orang pertama. Orang pertama menulis sejarah Islam itu sekitar 750 sampai 800 tahun Masehi. Itu berarti sekitar Kanjeng Nabi telah wafat itu ya. Berapa generasi? Taruhlah 4 atau 5 generasi baru ditulis sejarah. Dan yang menulis itu Ibnu Ishaq. Baru tulisan-tulisan Ibnu Ishaq itu dirangkum kembali oleh Ibnu Hisham dan sampailah kepada kita sekarang. Begitu. Dan Ibnu Hisham itu tidak pernah ketemu Ibnu Ishaq. Nah, dari data-data sejarah itu tidak ada menceritakan tentang sunat. Orang itu hal biasa, lumrah. Gitu. Oke? Itu sudah menjadi antropologis mereka. Sudah menjadi budaya mereka, menjadi suatu yang lumrah. Aku sudah jelaskan historis, sosiologis, sekarang biologis. Biologis. Nih ya. Begini, banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa Ismail itu tidak terhitung sebagai keturunan Abraham. Yang kalau ditarik terus ke bawah tentunya akan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang ujung-ujungnya berarti kalau itu benar, dalam tanda petik kalau itu benar, Islam itu tidak bertumpu kepada iman Abraham. Gitu ya. Tapi apakah benar begitu? Sementara ada informasi yang berkembang bahwa ternyata Ibunda Hajar itu sebetulnya bukanlah budak, tetapi adalah putri dari Raja Fir'aun yang dihadiahkan kepada Bapak Abraham. Kan berkembang lagi sejarah. Tetapi oke lah, sejarah itu karena itu perlu kita kaji secara tersendiri dan perlu data-data historis yang banyak, literatur buku-buku yang banyak, kita abaikan saja. Kita anggap saja Ibunda Hajar itu budak seperti tertulis di sini. Kita anggap saja budak. Pertanyaannya, kalau misalkan Ibunda Hajar itu budak, apakah lalu Ismail itu tidak terhitung sebagai keturunan? Kan itu problematika kan di sana kan. Nah, sekarang kita buktikan. Ya. Kita buktikan di sini. Ya. Ini dari segi biologis ya. Supaya kita sama-sama clear, benarkah seperti yang dikatakan tidak mempunyai garis keturunan karena tidak diakui sebagai keturunan karena ibunya budak, itu apakah bisa kita terima gitu ya? Oke, kita lihat di Kejadian ya 35 ayatnya 22 sampai 29 ya. Di sini cerita tentang Israel itu punya 12 anak. Maka disebutlah Bani atau keturunan
Rael. Ya. Sekarang dari siapa saja anak-anaknya itu ya? Ada yang dari Lea. Ya. Ada yang dari Rahel. Rahel. Ya. Lea, bentar. Lea itu punya budak namanya Bilha. Sementara Rahel punya budak namanya Bilha. Oh, ini budaknya Rahel ini, Bilha. Bilha. Kalau budaknya Lea itu Silva. Silva. Oke, Silva ini punya anak Gad dan Asher. Ya. Sementara Bilha punya anak Dan ini nama, bukan Dan kata sambung. Dan Naftali. Naftali. Oke, sekarang kita kupas. Jadi begini, zaman dulu itu memang semakin banyak anak semakin membanggakan, semakin menyenangkan suami. Ya. Jadi ini sebetulnya kan kakak adik ini antara Lea dan Rahel, ini kakak adik, dinikahi oleh Israel, Yakob ini kan. Ini kakak adik sebetulnya. Ini juga terjadi penipuan yang dilakukan oleh Laban pamannya. Ini panjang lah ceritanya ya. Ini anaknya pamannya Israel, Laban ini. Jadi dulu itu semakin banyak anak, kita semakin banyak memberikan anak kepada suami, itu semakin suami senang, semakin membanggakan suami gitu. Jadi Lea dan Rahel itu bersaing untuk memberikan anak. Akhirnya budaknya Silva, budaknya Lea dikasihkan juga. Ini kamu nikahi gitu sama Israel kan? Ya. Rahel nggak mau kalah, budaknya juga Bilha dikasih juga, ini kamu nikahi. Artinya akhirnya berapa? 4. Jadi istrinya Israel itu 4, ya. Yang ini budak, yang ini budak, ya. Oke, sekarang kita lihat dari budak ini lahir ya, Asher, Gad, dan Naftali. Ini semua dihitung sebagai anak, sebagai keturunan. Dihitung sebagai keturunan. Karena apa? Laki-laki. Jadi patriark dia, bukan matriark. Karena laki-laki. Dia nggak ngelihat ibunya budak. Walaupun ibunya budak, ini mereka berempat dihitung sebagai keturunan. Kalau ini nggak dianggap sebagai keturunan, berarti Bani Israel bukan 12, 8. Justru nanti kita lihat, ya, ada Dina. Dina ini saudaranya Yusuf, satu ibu dengan Yusuf. Ini Dina ini tidak dihitung karena dia perempuan. Jadi sebetulnya anaknya Israel itu 13. Bukan 12, 13. Dina itu tidak dihitung karena dia perempuan, gitu loh. Padahal dia tidak dari ibu budak, gitu loh. Coba dipahami dulu di sini. Ya, Dina itu dari Rahel, ibunya, istri mama, satu mama dengan Nabi Yusuf. Rahel, mana Rahel? Ini dia. Tapi dia tidak terhitung. Karena apa? Perempuan. Jadi sebuah argumentasi kalau bilang anaknya budak itu tidak dianggap sebagai keturunan, berarti Anda menentang Alkitab sendiri. Oke? Nah, sekarang kita kembalikan ke sini. Ya, Bapak Abraham sebetulnya istrinya 3, ya, tapi yang terkenal itu 2, ya, Sarah dan Hajar. Ini menurunkan Ismail, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad di sini kan, ini panjang prosesnya kan. Ini budak. Ini budak. Faktanya walaupun budak, Ismail tetap terhitung sebagai keturunan. Gitu loh. Dan di video pertama bahwa perintah sunat
itu diperintahkan sampai kepada keturunanmu, menjadi perintah yang abadi, menjadi perintah yang kekal. Nah, Ismail ini keturunannya, yang darinya garis kenabian nanti datang ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dari ini Kanjeng Nabi Muhammad ya sunat. Itu loh. Ini biologisnya ini, genetikanya. Ya. Walaupun ibunya budak, padahal ibunya dalam polemik sekarang. Ada yang mengatakan bukan budak. Oke, ya. Ini dari biologis ya. Sekarang kita dari teologis. Memang dari teologis. Jadi supaya kita sama-sama tahu, supaya clear, jelas gitu ya. Kalau dari informasi teologis itu gini, hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim, terus Al-Khatib, terus satu lagi Al-Khatib dan Ibnu Asakir. Ya. Sebetulnya hadis ini ada dua, cuman yang satu belum aku temukan, belum ketemu. Aku cari-cari belum ketemu. Jadi aku kasih satu dulu. Nanti kalau ada yang satunya ketemu, bisa lah kita berbagi lagi ya. Tapi ini saya kira cukup lah. Nanti kalau mau tarik sendiri juga bisa kan? Oke, begini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Begini. Di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Clear. Dalil teologisnya. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir sudah dikitan. Paham? Ya? Kesimpulannya apa? Berdasarkan data informasi historis, sosiologis, ya, biologis dan teologis itu membuktikan bahwa ya Kanjeng Nabi itu sunnah. Gitu loh. Ya. Lihatnya di mana dia? Di 4 sumber informasi tadi, bukan di Al-Quran. Karena Al-Quran bukan autobiografinya Kanjeng Nabi. Gitu. Ya. Oke. Aku kira penjelasannya sampai di situ. Dan aku kasih informasi sebentar. Rencananya kan tentang sunat ini selesai di video yang ketiga ini. Tapi sepertinya enggak, karena aku akan bikin lagi satu video yang khusus tentang membahas tentang sunat hati. Karena kemarin walaupun aku sudah menjelaskan sunat hati serinci mungkin ya, karena followernya banyak ya, macam-macam, beda pendidikan, beda pengalaman, beda pengetahuan, beda bacaan, cara menangkap informasi juga tentunya berbeda, sehingga masih ada yang kurang paham juga tentang sunat hati itu. Jadi besok aku akan bikin satu video tersendiri sehingga kita selesaikan di 4 video. Oke, itu dari aku. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.